Given senang sekali bisa bertemu dan memuliakan di sini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk kita sama-sama bersukacita. Shalom adik-adik, yuk kita semua sekarang mau bersatu hati, lipat tangan kalian, tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami boleh beribadah hari ini. Kini tiba saatnya Tuhan kami mau beribadah, Tuhan sertai ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami juga akan memuji, menyembah Engkau, Tuhan sertai kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan juga siapkan hati kami dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom teman-teman, udah siap memuji Tuhan belum? Yuk kita memuji Tuhan sama-sama. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab
jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Brayden, kamu kenapa? Kamu cari apa di situ? Dari tadi scroll terus. Ini loh Darren, aku tuh lagi cari cara gimana sih cara kita berkomunikasi sama Tuhan. Loh, nggak perlu cari di HP, Brayden. Sini tak kasih tahu. Gimana? Caranya kita harus berdoa kepada Tuhan. Oh. Pertama, lipat tangannya. Kedua, tutup mata. Sekarang ikuti aku ya. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Nah, Miss mau tanya hari ini, siapa yang suka bingung saat berdoa? Gak apa-apa loh, Tuhan tuh tahu kok hati kita. Tuhan Yesus juga mengajarkan doa kepada kita lewat doa Bapa kami. Yuk kita sekarang saksikan sama-sama firman Tuhan berikut ini. Jesus teach how to pray. Lukas 11 ayat 1 sampai 8. Para murid sering melihat Yesus berdoa. Dia berbicara dengan Bapa di surga setiap hari. Terkadang dia berdoa bersama dengan orang lain. Padahal di lain waktu dia akan melakukannya diam-diam, meninggalkan orang banyak atau sekelompok kecil muridnya, menghabiskan waktu sendirian dengan Tuhan. Suatu hari setelah dia selesai berdoa, salah satu muridnya bertanya kepadanya, "Guru, tolonglah ajarilah kami berdoa. Kami telah mendengar hamba-Mu Yohanes Pembaptis tentang doa. Bisakah Anda mengajari kami bagaimana cara berbicara dengan Tuhan?" Tentu saja Yesus setuju karena ini penting topik untuk dipelajari sebagai murid-muridnya. Maka ia mulai mengajar, saat Anda berdoa, mulailah dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa Allah itu kudus dan tidak ada seorang pun yang seperti Dia. Tapi padahal Tuhan memang begitu, berkuasa dan agung. Mereka masih dapat menyebut Dia sebagai Bapa di dalam, sama seperti seorang anak kecil berbicara kepada orang tuanya yang penuh kasih sayang. Dia melanjutkan, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Yesus memanggilnya murid-muridnya berdoa agar kerajaan surga yang tidak kelihatan akan sepenuhnya mengambil alih kerajaan dunia adalah kehendaknya agar setiap orang di bumi mendengarnya kabar baik keselamatan agar mereka dapat memperoleh kesempatan untuk mempersiapkan kedatangan Raja. Kemudian Yesus menjawab kebutuhan fisik dan kebutuhan mereka keprihatinan sehari-hari dengan, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Dia mendorong para murid untuk mengandalkan Tuhan dalam hal makanan, tempat tinggal, dan pakaian untuk dipakai. Dia mendesak mereka tidak perlu khawatir, namun percaya bahwa Bapa Surgawi mereka akan menyediakan semuanya yang mereka butuhkan hari demi hari. Kemudian berikutnya adalah kata-kata ini, "Ampunilah kami atas dosa-dosa kami seperti kami mengampuni setiap orang yang telah menganiaya kami." Dia mengingatkan mereka bahwa untuk bisa diampuni oleh Tuhan, mereka harus mengampuni terlebih dahulu semua orang yang telah menyakiti mereka.
Tidak ada dosa itu Tuhan tidak bisa memaafkan. Demikianlah pula tidak boleh ada kesalahan bahwa kita tidak bisa memaafkan orang lain. Yesus melanjutkan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari kejahatan. Pastinya musuh dunia, setan sendiri tidak senang dengan hal ini, percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Doa merupakan senjata yang paling ampuh dan sangat merusak karya-karya musuh. Melalui doa, para murid akan menerima kekuatan untuk menahan godaan dan untuk menghindari jatuh cinta tipuan musuh. Doa akan menjadi penyelamat mereka. Kemudian Yesus mengajarkan mereka untuk tekun berdoa. Dia memberi mereka contoh ini. Dia berkata, katakanlah kamu pergi ke tetanggamu di tengah malam bersama kebutuhan mendesak. Seorang teman Anda tiba secara tak terduga dan Anda tidak punya apapun untuk memberi makan tamu yang lapar ini. Setelah makan malam, perjalanan yang sangat panjang. Yesus melanjutkan, tetapi sesamamu tidak mau repot karena ini tengah malam dan semua orang tertidur lelap. Jadi dia menyuruhmu pergi, kembalilah di pagi hari saat siang hari rumah tangga sudah bangun. Dia berteriak dari jendela, tapi Anda terus menggedor pintu, yakin jika Anda bertahan, dia akhirnya akan memberikan apa yang Anda putus asa membutuhkan. Tidakkah menurutmu setelah semua ini temanmu akan melakukan akhirnya memberimu roti? Yesus mendesak para murid untuk melakukan berdoa dengan tekad dan ketekunan yang sama. Dia mengajarkan mereka untuk tidak pernah menyerah. Betapa terdorongnya para murid untuk mengetahui hal itu bisa berbicara dengan Tuhan yang Maha Kuasa sebagai Bapa mereka. Dan itu dia akan memenuhi kebutuhan mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, dan lindungi mereka dari musuh-musuh mereka. Kerajaan itu milik kepada Allah dan kuasa serta kemuliaannya untuk selama-lamanya. Wah, adik-adik, ternyata doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu punya arti loh. Yuk kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Adik-adik, artinya adalah Allah itu adalah Bapa kita. Yang kedua, dikuduskanlah namamu. Artinya apa adik-adik? Nama Tuhan itu kudus dan harus kita sembah. Yang ketiga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Artinya apa? Tuhan Yesus itu adalah Raja, maka terjadilah sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Yang keempat, berikanlah pada kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Artinya Tuhan itu penyedia, jadi kita tidak akan pernah kekurangan. Yang kelima, ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus itu adik-adik Maha Pengampun. Sebelum adik-adik mengampuni orang lain, Tuhan Yesus itu terlebih dahulu mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Jadi adik-adik juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada adik-adik. Yang terakhir, yang keenam, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya Tuhan Yesus itu selalu melindungi kita semua. Wah, firman Tuhan hari ini seru sekali. Ternyata Tuhan selalu baik, sangat baik dalam hidup kita ya teman-teman. Tunggu dulu, setelah ini kita mau melakukan activity yuk teman-teman. Kita buat bersama. Shalom adik-adik, sudah tahu belum hari ini kita akan membuat activity yang kita akan buat adalah yang seperti ini. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas buffalo apapun, warna kalian sendiri ya, spidol, dan jangan lupa gunting. Pertama, adik-adik harus menggambar tangan kalian di kertas yang putih dan kalian gunting dan jadilah seperti ini. Kalian tempelkan di kertas buffalo-nya dan jangan lupa adik-adik kalian juga harus menulis juga.
Ibu jari artinya memuji Allah, jari telunjuk artinya bertobat, jari tengah artinya bersyukur, jari manis untuk orang lain seperti teman-teman, guru, tetangga, gereja, sekolah, dan lain-lain. Jari kelingking untuk keluarga dan diri sendiri. Jika adik-adik sudah selesai, jangan lupa post di IG dan tag GSJS Kids PM ya. See you, bye.